Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku semua, santriwan dan santriwati kelas 2 yang ada di rumah, walaupun kita tidak bisa belajar melalui tatap muka karena kondisi yang tidak memungkinkan, tapi alhamdulillah melalui video ini, melalui rekaman ini, anandaku semua tetap bisa belajar walaupun di rumah. Kali ini kita akan membahas, kita akan belajar ilmu nahu. Ini nama kitabnya Syarah Mukhtasar Jiddan. Pengarangnya adalah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Untuk lebih barokahnya, sebelum kita mulai, kita membaca Fatihah dulu, dikirimkan kepada guru-guru kita, kepada ustadz kita, dan kepada pengarang kitab Mukhtasar Jiddan ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi summa huslan ila sultanil awliya'il arifin Syekh Abdul Qadir Jilani wa la wujud siraman wujud Syekh wujud Ahmad wujud Yasin wa Ashad Samsul Arifin Ahmad كهذا العبد العظيم وإلى أستاذنا ومشايخنا ومشايخنا ثم أحسن إلى مؤلف الكتاب شرح مختصر جدًا للشيخ أحمد زين دهلان نفعنا الله به في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita mulai dari pembahasan tentang kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i, yakni annal kalama inda an-nahwiyyina huwa al-lafdu ila akhirih. Fal-lafdu huwa as-sawtul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyyati ka Zaidin fa innahu sawtun ishtamala ala az-zayi wal ya'i wad dali. Fa in lam yashtamil ala ba'dil hurufi ka sawti at-tibli fala yusamma lafdhan. Fa kharaja bil lafdi ma kana mufidan wa lam yakun lafdhan kal isharati wal kitabati wal uqdi wan nusubi fala tusamma kalaman indan nuhati. Al-kalamu, sebermula kalam, huwal lafzu, ialah lafaz, al-murakkabu, yang tersusun, al-mufidu, yang memberi arti, bil wad'i, dengan sengaja, yakni menghendaki ia pengarang kitab ini, musannif, annal kalama, bahwa sesungguhnya kalam, indan nahwiyina, menurut ulama nahwu, huwal lafdu, ialah lafaz, ila akhirih, sampai akhirnya pengertian, yaitu lafaz, murakkab, mufid, dan bil wad'i. Fal-lafdu, maka sebermula lafaz, huwa sautu, ialah suara, al-mustamilu, yang mengandung ia suara, ala ba'dil hurufil hijaiyyati, atas sebagian huruf hijaiyah, ka Zaidin, contohnya seperti lafaz Zaidun. Fa innahu, maka sesungguhnya Zaidun, sautun, ialah suara,
Istamalah yang mengandung ia suara atau ia Zaidun, mengandung ala zayi atas huruf za, wal ya'i dan ya, wad dali dan dal. Fa illam yastamil, maka jika tidak mengandung itu suara, tidak mengandung ala ba'dil hurufi atas sebagian huruf hijaiyah, kasautit tibli, contohnya seperti suara gendang, fala yusamma, maka tidak dikatakan itu suara lafdon, akan lafad. Fa kharaja, maka keluar bil lafdi, dengan kata-kata lafad, ma, oleh sesuatu, karena yang adalah ia barang, ia sesuatu, mufidan, ialah memberi arti. Walam yakun, dan tidak adalah ia barang, lafdon, ialah lafad. Kal isyarati, seperti isyarat, wal kitabati, dan seperti tulisan, wal unqudi, dan seperti hitungan, wan nusubi, dan seperti tanda-tanda nusub. Fala tusamma, maka tidak dikatakan itu yang empat kalaman, akan kalam, indan nuhati, menurut ulama nahwu. Jadi kalam itu ini adalah penjelasan dari matan Jurmiyah waktu di kelas 1. Kalam itu adalah lafaz yang tersusun, yang memberi arti dengan sengaja. Artinya pengertian ini, pengertian lafaz yang seperti ini, lafaz murakkab, mufid, dan bilwati ini pengertian menurut ulama nahwu, bukan secara bahasa. Menurut ulama nahwu, pengertian kalam harus berupa lafaz murakkab, mufid, dan bilwati. Kemudian sebelum kita melangkah kepada yang lain, apa itu lafaz? Nah, di sini dijelaskan, lafaz itu adalah suara, suara yang mengandung atas sebagian huruf hijaiyah. Harus berupa suara yang terdiri dari sebagian huruf hijaiyah. Contohnya seperti Zaidun. Zaidun ini kan suara, suara yang mengandung huruf za, ya, dal. Maka lafaz Zaidun itu dikatakan lafaz karena dia bersuara dan terdiri dari huruf illah. Dan sebaliknya, kalau memang suara itu tidak mengandung huruf hijaiyah, seperti suara gendang, bunyi-bunyi gendang, bunyi beduk misalnya, maka itu tidak dikatakan lafaz. Kenapa? Karena tidak terdiri, suaranya tidak terdiri dari huruf hijaiyah. Kemudian juga tidak dikatakan lafaz, ada sesuatu yang memberi pemahaman. Orang yang menengok pasti paham, tapi tidak dikatakan lafaz. Contohnya seperti apa? Seperti isyarat. Siapa yang tidak mengerti isyarat? Kalau ada seseorang memberi isyarat, pasti orang yang melihat pasti mengerti. Kemudian kita bertulisan. Tulisan. Dengan tulisan orang akan mengerti. Kemudian uqud, hitungan jari. Misalnya saya hitung, pasti mengerti. Kalau ada pertanyaan berapa, saya jawab, pasti mengerti bahwa ini 3. Nah, kemudian nusuk, tanda-tanda seperti papan yang ditancapkan di tengah jalan, di pinggir-pinggir jalan, menunjukkan bahwa ke daerah ini belok kanan, seperti rambu-rambu misalnya. Maka semuanya itu walaupun memberi pemahaman, walaupun orang paham dengan isyarat, tulisan, kemudian hitungan pakai jari itu, kemudian tanda-tanda itu, tapi walaupun itu memberi pemahaman, tetap tidak dikatakan kalam menurut ulama nahwu. Karena apa? Karena bukan suara. Semua tadi itu tidak ada suaranya. Seperti hitungan tadi pakai jari 1, 2, 3,
ini tanpa suara. Seperti papan yang ditancapkan itu tanpa suara. Jadi walaupun orang paham, tetap tidak dikatakan kalam. Jadi seperti itu. Mungkin saya akan jelaskan di papan bahwa kalam itu adalah, saya ulangi sekali lagi, kalam itu harus berupa lafaz. Pertama harus berupa lafaz. Kita bahas lafaz dulu. Apa lafaz? Lafaz itu harus berupa suara yang mengandung huruf hijaiyah, mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kalau tidak mengandung, contoh seperti lafaz Zaidun. Lafaz Zaidun ini, Zaidun itu ada suara yang terdiri dari huruf Zaid, Ya, dan Dal. Berarti lafaz Zaidun ini adalah lafaz karena ada suara dan terdiri dari sebagian huruf hijaiyah. Namun sebaliknya, kalau tidak bersuara namun ada huruf hijaiyah, tetap tidak dikatakan lafaz. Atau ada huruf hijaiyah tapi tidak ada suara, maka juga tidak dikatakan lafaz. Kalau tidak dikatakan lafaz, maka namanya bukan kalam. Contoh seperti suara gendang. Suara gendang. Suara gendang itu kan cuma ada suara, tak ada huruf hijaiyahnya, maka bukanlah lafaz. Kalau bukan lafaz, berarti bukan kalam. Atau contoh seperti tulisan. Tulisan seperti ini. Di kitab ini ada tulisan. Di kitab ini ada tulisan. Tulisan ini tidak dikatakan kalam. Kenapa? Karena tidak bersuara. Itu pembahasan lafaz. Berikutnya adalah murokkab. Apa yang dikatakan murokkab itu? Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal murakkabu ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Qama Zaidun wa Zaidun qa'imun. Wal misalul awwalu fi'lun wa fa'ilun. Wa kullu fa'ilin marfu'un. Wal misalus tsani mubtada'un wa khabarun. Wa kullu mubtada'in marfu'un bil ibtida'i. Wa kullu khabarin marfu'un bil mubtada'i. Wa kharaja bil murakkabi al mufradu ka Zaidin fala yuqalu lahu kalamun aidan indan nuhati. Wal murakkabu, dan sebermula murakkab. Apa itu murokkab? Ma ialah barang. Tarakkaba yang tersusun ia barang min kalimataini dari dua kalimat. Fa'aksaro atau lebih dari dua. Kaqoma Zaidun seperti qoma Zaidun. Qoma dan Zaidun itu dua. Qoma satu, Zaidun satu. Wa Zaidun qa'imun, dan contoh kedua seperti lafaz Zaidun qa'imun. Zaidun sebermula Zaid, qa'imun ialah berdiri. Ini tersusun dari dua kalimat. Zaidun kalimat lain, qa'imun kalimat lain. Wal misalul awwalu, dan sebermula contoh yang pertama, fi'lun wa fa'ilun ialah susunan fi'il dan fa'il. Yang mana yang pertama? Yaitu lafaz qama Zaidun. Wa kullu fa'ilin, dan sebermula tiap-tiap fa'il marfu'un ialah dibaca rafa'. Nah, jadi isim-isim yang dibaca rafa, dari semua isim-isim yang dibaca rafa, yang pertama adalah fa'il. Jadi setiap fa'il itu dibaca rafa. Makanya dibaca qoma Zaidun, dun, bukan dan, bukan tin.
Wal misalusani, dan sebermula contoh yang kedua, mubtadaun wa khobarun, ialah mubtada dan khobar. Wa kullu mubtada'in, dan sebermula tiap-tiap mubtada, marfu'un, ialah dibaca rafa' bil ibtida'i, sebab menjadi permulaan. Wa kullu khobarin, dan sebermula tiap-tiap khobar, marfu'un, ialah dibaca rafa' bil mubtada'i, sebab mubtada. Wa kharaja, dan keluar bil murakkabi, dengan kata-kata murakkab, keluar dengan kata-kata tersusun, artinya tidak dianggap tersusun. Apa itu? Al mufradu, yaitu mufrad. Kazaidin, contohnya seperti lafaz zaidun. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan itu zaidun, maka tidak dikatakan lahu, baginya zaidun, kalamun, oleh kalam, aidon, begitu juga indan nuhati, menurut ulama nahwu. Ini kita sekarang membahas tentang murokkab. Tadi kalam itu kan lafaz murokkab mufid bil wad'i. Lafaz tadi sudah kita jelaskan bahwa lafaz itu harus berupa suara yang terdiri dari huruf hijaiyah. Kemudian sekarang kita membahas tentang murokkab. Apa itu murokkab? Murokkab itu kalimat yang tersusun minimal 2 kalimat, 2 kata. Kalau dalam bahasa Indonesianya kata, minimal tersusun dari 2 kata atau lebih. Itu minimalnya 2 atau lebih, tak boleh 1. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti qoma zaidun, seperti qoma zaidun. Lafaz qoma zaidun ini adalah kalimat yang tersusun dari 2 kata. Lafaz yang tersusun dari 2 kata. Yang ini susunan fi'il, yang ini fa'il. Fa'il ini isim. Ini satu kata, koma zaidun kata yang lain. Jadi ini 2. Contoh berikutnya adalah zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Lafaz zaidun qaimun ini tersusun dari 2 kata. 1 zaidun, 2 qaimun. Jadi ini baru lafaz qama zaidun atau zaidun qaimun ini dikatakan murokkab. Ya, tadi kita membahas tentang lafaz, sekarang kita membahas murokkab. Kalau tidak tersusun dari minimal 2 kata, misalnya tersusun dari 1 kata, maka itu tidak dikatakan lafaz. Contoh seperti zaidun aja. Lafaz zaidun aja ini tidak dikatakan murokkab. Kenapa? Karena hanya 1 kata. Sementara murokkab itu minimal terdiri dari 2 kata. Kalau tidak dikatakan murokkab, maka zaidun ini juga tidak dikatakan kalam. Kenapa? Ya, jawabannya yang tadi. Karena dia tidak murokkab. Itu saja yang bisa kita pelajari untuk pertemuan pertama ini. Semoga anak-anakku semua yang ada di rumah mendapatkan pemahaman, mendapatkan ilmu selayaknya teman-teman kalian yang belajar di pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.